Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk konsentrasi bisnis manajemen di semester 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang betul tentang cycle counting. Untuk lebih jelasnya kita akan mulai langsung dari yang pertama. Apa sih itu cycle counting? Cycle counting adalah suatu metode yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk memeriksa dan menghitung stok persediaan secara berkala. Metode ini bertujuan untuk memastikan seluruh item persediaan dalam kondisi yang baik dan mengidentifikasi apabila terjadi adanya perbedaan antara pencatatan fisik dengan jumlah yang tercatat oleh sistem. Dengan melakukan penghitungan siklus secara teratur, perusahaan mengurangi risiko kehilangan atau ketidakakuratan persediaan, lalu meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kualitas item persediaan dalam kondisi yang baik. Jadi cycle counting ini adalah suatu upaya untuk bisa mengaudit atau memeriksa persediaan kita yang dilakukan secara berkala seperti itu. Karena kita sebagai seorang pelaku di dunia usaha, kita perlu adanya pengecekan mutu dan juga jumlah dari persediaan kita agar bisa memenuhi standar dari produksi yang baik seperti itu. Nah, metode penghitungan atau pengecekannya itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode total inventory counting dan yang kedua ada metode cycle inventory counting. Apa sih bedanya? Kalau metode total inventory counting itu dia menghitung seluruh jumlah persediaan itu dalam satu waktu. Tapi kalau dia cycle inventory counting dia menghitung persediaan itu berdasarkan daripada piece per piece. Jadi perhitungannya berulang-ulang, tidak sekaligus. Nah, keunggulannya apa? Kalau misalnya metode cycle counting, karena dia melakukannya siklus, artinya per piece dan piece, dia tidak mengganggu kegiatan operasional. Bayangkan kalau misalnya kita melakukan penghitungan dalam satu waktu di seluruh item persediaan kita, maka tentunya akan sangat mengganggu kegiatan operasional dari perusahaan yang kita punya. Tapi kalau kita menghitungnya berdasarkan daripada piece per piece atau per bagian, maka itu tidak akan mengganggu karena mungkin kita masih bisa memakai bahan baku yang sebelah sini untuk diproduksi. Yang sebelah sana mungkin kita bisa skip dulu karena untuk diperiksa seperti itu dia. Lalu tujuannya apa? Tujuan cycle counting adalah untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Ya, karena kalau kita sering melakukan pengecekan, tentunya kita bakal tahu sih ada kendala apa sih di persediaan kita. Apabila barang rusak dan lain sebagainya itu bisa langsung ditanggulangi. Lalu ada meningkatkan akurasi inventaris. Jadi benar gak sih jumlah barang yang ada dengan catatan itu kira-kira ada yang miss nggak seperti itu. Lalu yang terakhir ada meningkatkan keefektifan dan keefisiensian penyimpanan. Ya, dengan adanya pengecekan yang terus berulang-ulang ini, maka tentu saja kita bakal tahu kan ada kesalahan atau ada suatu miss di bagian mana itu, jadi cepat kita tanggulangi, jadi tidak membuat masalah tersebut bisa berdampak secara luas ke operasional kita seperti itu teman-teman ya. Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan cycle counting. Yang pertama kita harus menentukan dulu nih item mana yang ingin diperiksa atau di audit atau diamati ya. Lalu kita melakukan penjadwalan kira-kira kapan nih kita melakukannya. Lalu setelah kita melakukan penjadwalan, lalu kita masuk ke tahap eksekusinya atau melakukan pemeriksaan dan penghitungan, dan yang terakhir baru kita melakukan pelaporan. Nah, jadi dalam melakukan metode cycle counting ini atau pengecekan secara berkala ini, kita itu mempunyai 3 metode. Yang pertama ada continuous based, lalu ada location based, dan yang terakhir ada stock keeping unit based. Apa sih itu? Continuous based cycle counting adalah pendekatan untuk mengelola persediaan di mana perhitungan siklus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan sepanjang tahun. Bukan pada jadwal yang tetap atau periodik. Dalam metode ini, item persediaan dihitung sepanjang waktu tanpa memandang tanggal atau frekuensi tertentu. Contohnya, setiap hari CVA melakukan pencatatan di gudang. Setiap barang masuk, barang berpindah tempat, penyimpanan barang keluar, semua selalu dicatat. Ditambah lagi setiap hari sebelum jam operasional berakhir, semua harus dicatat dan direkap. Seperti itu ya. Jadi dia terus-menerus, tidak memandang hari, tidak memandang waktu, seperti itu ya. Nah, terus ada yang namanya location based cycle counting. Nah, location based counting ini adalah metode memfokuskan pada penghitungan item inventaris berdasarkan lokasi fisik tempat itu disimpan. Misalnya, dalam satu gudang ada 10 bagian lokasi penyimpanan. Nah, itu bakal dicek satu persatu per bagian gudangnya seperti itu ya teman-teman. Jadi pengklasifikasiannya berdasarkan
gudang. Nah, yang terakhir ada yang namanya stock keeping unit base. Nah, stock keeping unit base ini kita mengklasifikasikan atau menjadwalkan penghitungannya itu berdasarkan daripada kode-kode unik tertentu, karena stock keeping unit adalah kode atau unik yang kode unik yang digunakan oleh bisnis atau perusahaan untuk mengidentifikasi dan melacak produk item dalam persediaan mereka. Contoh, SKU ditandai dengan kode-kode tertentu yang dibuat perusahaan seperti AA001 ya, seperti itu ya. Itu kode-kode unik yang disematkan di SKU. Nah, jadi setiap kode unik ini mewakili satu unit item. Metode SKU base ini bisa dilakukan dengan syarat seluruh item SKU dalam satu unit kelompok adalah sama dan tidak beragam. Dan apabila item SKU masih beragam, maka klasifikasikan dulu berdasarkan daripada kode-kode yang dibuat, seperti itu teman-teman ya. Nah, metode SKU base ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki beragam jenis item persediaan serta dalam jumlah yang besar pula. Nah, metode SKU base ini meliputi penghitungan jumlah SKU yang akan diaudit dan frekuensi siklus penghitungan SKU dalam satu periode produksi. Jadi yang dicari itu adalah frekuensinya. Berapa kali sih penghitungannya dalam satu kali periode produksi itu? Nah, seperti itu teman-teman. Lalu dalam jangka waktu berapa? Misalnya dalam jangka waktu 10 hari sekali harus dilakukan pengecekan dan lain sebagainya, itu nanti bakal dihitung. Dan rumusnya ada di sini nanti teman-teman ya. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya akan kita bahas di kelas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.